Oke. Jadi tadi saya mengatakan bahwa ada hadis yang mengatakan kanallahu walam yakun syai'un hoiruh gitu ya. Iya. Terus sampean mengatakan iya, sampean sepakat. Terus sampean membawakan ayat huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayamin sumastawa alal arsy. Ya, maka yang perlu dibedah adalah makna istawa di situ. Makna istawa di situ seperti apa gitu ya. Jangan sampean terus menjustifikasi bahwa Allah terus seperti apa yang kamu bayangkan. Sedangkan tadi kita sudah sepakat bahwa sahabat itu sami'na wa ata'na, tidak pernah bertanya tentang apa-apa semuanya. Sebenarnya kalau tadi penjelasan saya tentang kanallahu walam yakun syai'un hoiruh itu masih ada hadis-hadis lain yang mendukung sehingga nanti hadis itu diangkat derajatnya ya. Ada hadis lain yang mendukung Allahumma antal awalu falaisa qoblaka syai'un wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un wa anta dohiru falaisa fauqaka syai'un wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. Ya, ini sampean sudah mafhum, tidak perlu diterjemahkan ya. Perlu diterjemahkan atau tidak, Ustadi? Ustadi Naila? Faham Ustaz. Oke, jika paham. Oke, sekarang gini. Gini. Tidak ada tanakut seperti itu. Iya, tidak ada tanakut. Yang tanakut itu kan begini nanti. Tanakutnya itu terjadi ketika sampean mengilzamkan bahwa dengan ayat huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin sumastawa alal arsy. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dengan 6 masa, terus Allah bersemayam di atas aras. Terus sampean beritikad bahwa Allah itu di atas aras. Sedangkan Allah itu bila tahawuli, bila intikal. Jadi kalau seperti itu nanti ada intikal, Ustaz. Ini yang perlu dijelaskan. Lalu kita sebentar lagi saya jelaskan lagi. Saya jelaskan lagi. Kalau sampean mengilzamkan bahwa Allah itu di atas aras, maka kita bedah bagaimana para sahabat memanai tentang istawa, kan gitu ya? Ya, oke. Ilama yunsabu madzakartahu fil ma'nal istiwa wal yadain wal ayun. Yunsabu dalika ila jumhuri salaf, kan? Wa amal khalaf fa aksarum yufasirunal istawa bil istila wal yad binikmah awil kudrati wal ayuni bil hifdi wari ayati wadzalika litawahumin kasirin minhum annaha illam tu awalu. Itu khilaf ya? Ya. Sebentar. Itu khilaf ya? Saya bacakan sebelumnya ya. Saya bacakan sebelumnya. Sebentar, saya cari dulu. Itu diambil dari redaksi mana, Ustadz? Afwan? Ini Jawahirul Kalamiyah. Jawahirul Kalamiyah, musonifnya siapa, Ustadz? Musonifnya sebentar ya. Syekhuna Tahir bin Saleh Al-Jazairi. Kalau ini berarti bukan hadis ya, Ustadz ya. Ini lebih pada ini kan murad daripada perkataan saya tadi. Enggak, artinya qaul ini nanti itu dalam rangka mentahqiq dari hadis Nabi atau bagaimana kira-kira? Iya, ini kan menjelaskan tentang istawa. Oke. Qaulanya siapa itu, Ustaz? Lanjut. Ini di kitab Jawahirul Kalamiyah. Jawahirul Kalamiyah ya, sebentar. Jawahirul Kalamiyah. Ini kitab yang paling mudah sekali. Sebentar, saya cari lagi. Kok serabut sekali kitabnya, sebentar. Acak-acakan ini. Sebentar. Ini oke. Mal muradu bil istiwa fi qaulihi subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu 'ala istawa ya. Kalau nanti sampai perlu dijelaskan beritahu ya. Al muradu bihil istawa'u yaliku bijalali rahmani
ya, jalla wa ala. Fal istiwa'u maklumun, ya. Nah, Fal istiwa'u maklumun, maklum lafadznya, ya. Wal kaifu majhulun. Wal istiwa'u alal arsy laisa ka istiwa'il insani ala safinati au dhuhrid dabati awis sariri oh ya. masalan faman Oh tasaw ini faman saya ada sebentar. ini. Ini enak kan? Ya. Faman tasawaro misla dalika fahuwa miman holaba alaihil wahmu li'annahu syabahal khaliqu bil mahlukoti ma'a anahu Iya. qad sabata fil akli wan nakli annahu laisa kamisli syai' Iya. fakama anna dzatahu la tasyabihu dzata syai'in minal mahlukoti kadzalika mayusabu ilaihi subhanahu wa ta'ala la yusabu bihi syai'an mimma yusabu ilaiha, ya. Iya. Ini enak ini. Iya. Saya baca dulu ya tentang kitab ini ya. Kitab Jawahirul Kalam karya Al-Jazari adalah kitab yang membahas ilmu dasar akidah tauhid Asy'ari yang dianut oleh mayoritas ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia dan seluruh dunia, seperti itu. Ini ditulis pada tahun 895 Hijriah. Penulisnya adalah Tahir bin Soleh Al-Jazair, seperti itu. Siap. Jadi memang ini dalam dasar-dasar ilmu akidahnya Aswaja memang ini disampaikan ya. Tapi menurut saya dari deskripsinya itu sudah jelas bahwa ini adalah tauhid akidah yang dianut oleh Ahlussunnah wal Jamaah, seperti itu. Berarti ini tidak mewakili salaf, Ustadz. Seperti itu. Makanya siap. makanya yang saya tanya seperti tadi, ya kan? Kaitannya qaulnya Umar, ya kan? May ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mata wa may ya'budullah fa inna Allah fis sama hayyun la yamut. Salaf itu memahaminya gimana? Kita tidak dalam bicara periode di bawahnya gitu. Kalau Ustadz, tadi kayaknya sempat nyepil Imam Ali karamallahu wajhah. Saya tidak hafal tadi yang nyepil yang nyepil yang lain. Ini ya, saya coba tampilkan beberapa aqwal ulama salaf yang munazzah terhadap sifat-sifat Allah. Yang pertama Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan kana Allah wala makan wa huwal an alama alaihi kan. Allah itu ada tempat. Kana Allah wala makan wa huwal an alama alaihi kan. Kemudian Imam Ali dalam kesempatan lain juga mengatakan innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratihi. Allah menciptakan arsy untuk menunjukkan akan kekuasaannya, la makanan lidzatihi, bukan tempat terhadap zatnya. Kemudian dalam kesempatan la makanan lidzatihi. Ini Imam Ali karamallahu wajhah. Kemudian dalam kesempatan lain terakhir. Dalam kesempatan yang lain Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga mengatakan, beliau kan babul ilm ya, pintu ilmu. Kata Nabi, saya adalah Madinatul ilm wal Ali babuha, afwan. Nah di sini kemudian Al Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahilal khaliqil ma'bud. Fadol. Ya, sebentar. Saya potong dulu. Gini. Bang Naila. Sebentar. Ini ada yang penting ini, biar merujuk. Tadi gini. Sampean tadi mengatakan bahwa sampean pemahamannya seperti Abang Abu Zuhrah, kan gitu ya. Lah ini orangnya Abu Zuhrah. Bukan Abu Zur'ah tadi. Bukan Abu Zur'ah. Saya salah. Kalau Abu Zur'ah ya seperti ini, maka pemahaman Abu Zur'ah ya seperti yang sudah disebutkan sekarang, dan rasanya tidak salah dengan tidak bertentangan apa yang seperti saya sebutkan tadi. Lah ini orangnya Abu Zur'ah. Salah ya. Ya kalau salah, kalau betul tidak salah ya maka masya Allah sekali. Iya, monggo. Enggak, tadi saya salah ngomong, bukan Abu Zur'ah yang saya maksud. Tapi gini, oke, sebentar, saya mau ke Mas Rakyat Pribumi nih. Kan tadi saya dalam posisi nanya sumbernya di mana, biar saya juga belajar. Yang tadi
akwalnya sahabat Sayyidina Ali mungkin Ya. bisa disampaikan Mas biar Kalau saya yang catat. ini, yang pertama, akwalnya Sayyidina Ali yang kana Allahu ala makan wa huwal an ala ma alaikan, itu ada di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaqnya Imam Al-Baghdadi. Sebentar, Al-Farqu. Bainal Firaq. Sebentar. Saya ngetik nih di ini Bainal. Al-Farqu Bainal Firaq juz 1 halaman 321. Yang Oke. kana Allahu Kana Allah wala makan wa huwal an ala ma alaikan. kana Allahu Wala makan wa makan. huwal an ala ma alaikan. Oke. Ala Jadi sambil ini saya jelaskan ya, Ustadz Naila ya. Tadi sampean itu mempertikaikan pemahaman. Saya catat dulu nih. Enggak, saya jelaskan pelan-pelan, sampean catat ya. Nah, Oke. Sampean karena mempertikaikan pemahaman kholaf. Wa huwal an. Wa huwal an sebentar. Kana Allahu wala makan Sebentar. wa huwal an ala ma alaikan. kana Allahu ala makan wa huwal an ala ma alaihi Kan. kan. Kana Allahu ala makan wa huwal an Ala ma alaikan. alama alaikan. Oke. Kana Allahu ala makan wa huwal an alama alaihil an. Ala ma Dalam alaikan. Al-Farqu. Kan. Kan, ya, alama alaihil kan. Ya kan? Alaihil kana. Ya kan gitu. alaihikana. Ya, syukran Ustaz. Sebenarnya gini. Ketika sumber ini disampaikan, ya kan? Maka paling tidak ini kan sudah menjawab pertanyaan saya, bagaimana dulu para salaf itu memahami. Tinggal, ya kan? Tinggal saya harus sedikit banyak mempelajari lebih jelas berkaitan dengan Al-Farqu Bainal Firaq ini, seperti itu. Karena jelaskan kita semua itu ingin pemahamannya sama dengan pemahaman para salaf kan seperti itu. Sebenarnya gini Mas Nela, saya tuh punya banyak lagi ibarat daripada para ulama salaf yang mengatakan Allah itu ada tanpa tempat, tapi itu ada di dalam kitab. Jadi kitabnya itu langsung mengumpulkan dalam satu pembahasan. Antum mau nggak? Biar antum langsung ini ngecek di kitabnya masing-masing yang dikumpulkan oleh musonif. Sebentar. Saya juga punya rekomendasi kitab ini. Kana Allahu ala makan wa huwal Ala an ma alaihikan. ala ma alaihil Ala an. ma alaihi kana. Oke, kanan. Ada dalam Al-Farqu Bainal Firaq. sebentar. Ini saya saran antum ini pakai kitab langsung rujuk kitabnya ulama yang mengumpulkan ini, yang Al-Jab'u Aqwalul Ulama. Ya. Itu ana tulis tuh, betul nggak di komentar ana tulis tuh. Kana Allahu ala makan wa huwal an alama alaihi kan. Ya Gitu. betul, tapi salahnya itu setelah wahwa alifnya agak dispasi. Ada ayat itu alifnya ya, kayaknya. Sebentar nih, kalau gitu ana screenshot untuk nanti ana pelajari lebih jauh. Ini ya, ana saranin buat antum untuk mengetahui tentang pembahasan ini lebih jauh ya. Para ulama salaf yang melarang itu isbatu sifat ala salafi. Saya kasih antum kitab ulama kontemporer yang mengumpulkan pendapat ulama salaf terkait larangan hal itu. Mau nggak? Coba antum ini kan apa kira-kira itu? Al-Insaf fi Mausirah Haulahul Khilaf karangan Dr. Abdullah Afwan. Al-Insafi. Nah, saya tulisin di kolom komentar ya. Ini bisa di-download kok. Ada 2 jilid. Ini insya Allah lengkap menjawab keiskalan antum di sini insya Allah. Oke. Al-Insafi fima. Al-Insafu fi Mausirah Haulahul Khilaf. Oh ya, Al-Insafu fima uthira haula. Karangan Dr. Abdullah Kamil. Nah, seperti ini yang ana maksud Ustadz. Ketika kita diskusi, sumber pengetahuan enak seperti itu, tidak saling berbeda. Bang Nela,
Ya, gimana Ustaz? Bukan Ustaz ya. Itu pengarangnya Abdullah Kamil. Ya, heeh. Udah ana screenshot nanti Jadi insyaallah. kitabnya ini kitab karya Syekh Abdul Fattah bin Shalih Al-Yafi'i. Beliau ini muridnya Syekh Mukbil yang di Yaman, Salafi juga. Nah, cuman beliau ini kemudian rujuk ke akidah Ahlul Hadis, kemudian berguru kepada Habib Umar bin Hafiz yang ada di Yaman. Jadi nama kitabnya itu Tajsim wal Mujassimah wa Haqiqatu Aqidatis Salaf fi Sifatil Ilahiyah. Di situ Boleh ditulis aja boleh Ustaz di komen boleh. itu. Anak juga. Ya. Oh, ya lanjut aja saya tulis ini. Oh, iya. Antum ini sebelumnya Salafi, Syekh. Saya dalam posisi tidak ngikut mana-mana. Seperti itu. Antum Saya tidak ngikut mana-mana, tidak kemana-mana. Seperti itu. kira-kira dalam pandang antum di dalam memahami sifat Allah itu bagaimana? Dalam artian kayak misalnya ketika Allah menyampaikan yadullah fawqa aydihim, antum memahaminya itu bagaimana? Dalam arti apakah Allah punya tangan atau gimana atau gimana? Ketika ada lafaz seperti itu, pemahaman saya ya sama seperti lafaznya. Berarti Allah punya tangan gitu. Tidak, saya tidak memahami seperti Gimana itu. itu? Nah itu. Gimana? Kayak misalnya bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha seperti Ya, itu. bagaimana memahaminya? Kan ya, kalau yang saya pahami bal yadahu mabsuutani selama ini ya kan itu lebih menyatakan pada sifat Allah yang dermawan seperti itu. Untuk ayat tadi yadahu apa? Yadullah fawqa aydihim, antum memahaminya di situ bagaimana? Apakah Allah punya tangan atau gimana? Itu sudah saya tulis ya, Mang. Yang saya pahami, oh ya sebentar, anak ini dulu, anak screenshot. Itu username-nya tuh, jangan lupa catat katanya. Jangan lupa catat ya. Wah, insyaallah. Jadi begini ya Syekh Nela ya. Tadi kan ada Mas Bison, ada sampean. Ini Jadi jangan kami ini lagi ya, itu jangan enggak gini. Jangan Karena main kami Syekh itu lagi. ya nangkapnya gini, seakan-akan sampean itu pemahamannya sama seperti Kang Bison. Lah ternyata setelah saya telusuri kok ada beda-bedanya gitu ya. Cuman sampean masih berkeyakinan bahwa Allah itu di langit. Nah, terus Allah itu di aras kan gitu ya. Seperti ayat-ayat yang kita bedah yang saya hadirkan tadi, dan sampailah kepada murad tentang istiwaan gitu ya. Lah sekarang di Jawahirul Kalamiyah itu kan ada apa yang dimaksud dengan istawa dengan istaula itu kan tadi saya sudah jelaskan. Lah di belakang itu ada lagi penjelasannya. Mana yang lebih arjeh antara salaf dan kholaf kan gitu ya. Itu nanti sampai dibaca juga. Ya, kholaf salaf itu tafwid. Adapun kholaf itu takwil ketika ada ilah. Itu di situ dijelaskan semua. Dan sampean tadi sudah mendownload kitabnya, ya nanti dibaca sendiri biar enak gitu. Tentang kan sebelumnya kita membahas bahwa Allah itu punya arah ya di atas. Jadi ini saya nemunya di kitab Tabaqatul Hanabilah karya Syekh Imam Abu Fadil Abdul Wahid At-Tamimi. Beliau menyebutkan di situ jumlatu i'tiqadi Ahmad radhiyallahu anhu fil ladzi kana yadhhabu ilaih annallahu wahid la min adad. La yajuzu, nah di sini la yajuzu alaihi tajazzu wala qismah wa huwa wahidun min kulli jihad. Bahwa wahidun wujah. Iya. Makna wahidun itu bukan dia punya satu dari titik arah, bukan. Dia esa, tunggal daripada segala tiap-tiap arah. Maksudnya itu tidak butuh kepada arah. Baik Ustaz, ini syukron ya. Seperti ini, jadi ketika nama kitabnya itu
apa disampaikan ya, maka ini kan paling tidak dari diskusi ini terverifikasi seperti itu. Maka ini nanti juga yang sedikit banyak akan saya pelajari lebih lanjut seperti itu. Ya. Tadi saya belum ini kayaknya pertanyaan saya tentang yadun itu bagaimana dalam pandangan antum? Yadun ya. Yadun yang saya pahami yadun ya yadun. Oh berarti kalau gitu tafwid dong, bukan ini, Tidak. bukan isbat. Bukan begitu, ya. Eh, Orang Arab dulu yang hidup di zaman Nabi, mereka memahami yadun itu maknanya apa? Kan seperti itu. Itu yang saya pahami. Yadun. Iya. Ya yadun. Dalam arti begini, apakah antum di situ mengisbat bahwasanya Allah punya tangan, ataukah antum langsung mengatakan Allah punya yadun? Amiruha kama ja'at atau gimana? Kalau saya kan hanya dapat dari guru saya dulu ketika saya berguru. Kebetulan guru saya itu di satu sisi mereka menerangkan kayak yad itu ada kalanya diartikan sifat. Contoh, ya kan, wakil tal yadaihi yamin seperti itu. Nah, itu guru saya menerangkan ya sudah tidak perlu dibayangkan kaifiahnya. Itu diterangkan wakil tal yadaihi. Kan soalnya yang saya tahu kalau salafi itu meskipun emang nggak boleh kaifiyah kalau di salafi itu, cuma wajib isbatus sifat, dalam artian wajib bahwasanya Allah punya dua tangan gitu. Terkait kaifiyahnya nggak tahu gitu kan tuh. Wajib makna hakikatnya. Iya wajib secara hakikat gitu. Makanya sekarang anak nanya ya kan, kalau dulu, tapi ini kan tadi sudah sedikit banyak sudah dijawab dengan sumber yang tadi disampaikan, ya kan. Yang saya tanyakan itu tadi dulu terhadap ayat-ayat seperti itu, ya kan, bagaimana para sahabat memahaminya begitu. Para sahabat tawakuf dalam artian yang memahami amiruha kama ja'at, bagaimana Allah menyampaikannya itu kita imani gitu. Ya berarti kan tidak ada masalah, sama seperti itu. Perbedaannya antara Sunni dengan Salafi dalam masalah tafwid wal isbat. Kalau Sunni itu kami mentafwid semua apa yang Allah sampaikan, sehingga kami gak menerjemahkannya secara hakikat. Ketika Allah mengatakan ayat yadullah fawqa aydihim, ya udah yadullah kayak gitu. Gak boleh kemudian kita mengatakan Allah punya tangan hakikat. Kayaknya yang disalah Atau juga nggak setuju menerangkan nggak? Allah punya tangan nih. Yang saya pahami gitu ya. Gimana? Iya. Kayaknya yang Allah saya nggak punya pahami, tangan. Iya, salaf juga nggak menerangkan Allah punya tangan nih. Cuman kalau diterangkan lafadznya tangannya Allah di atas tangan mereka, ya sudah seperti itu aja. Nah itu tidak perlu diterangkan. Kalau ada ditanyakan orang mengatakan Allah, kalau ada orang mengatakan Allah punya tangan, tapi tangannya nggak seperti tangan kita, itu betul apa enggak? saya tidak paham. Seperti tangan kita, itu betul apa enggak? Saya hanya yang saya pahami hanya bila takyif seperti itu. Yang saya pahami hanya bila Iya, takyif. mafhum. Dia itu kan bila takif sudah dengan mengatakan Allah punya tangan, namun tidak seperti tangan kita, itu kan sudah bila tajsim wal takif kayak gitu. Itu antum pandangan antum gimana kalau kayak gitu? Kalau saya memahaminya awalnya Betul ya, memahaminya ayatnya begitu ya kita pahami seperti itu, gitu. Allah punya yadun hakikat enggak? Hakikoh enggak? Ini tidak dalam pembahasan Tangan kesana. hakikat enggak Allah? Selama ini ya kalau kami ngaji ya kita tidak dibahas ini tangannya hakikat atau majas atau apa, tidak dalam pembahasan ke sana, tidak dikupas sampai ke sana. Enggak, Bang. Mengartikan yad dengan tangan itu saja menggunakan makna hakikat itu. Soalnya gini, saya tuh kan agak makanya, ragu Mas makanya Nela. tadi Antum ini ini sebenarnya saya nanya. Salafi, Iya kan? antum itu Seperti Makanya tadi saya Ahlul bilang Athar begini. nih, Bang. Ahlul Hadis. iya kayaknya bukan Salafi nih. Kelompok Hanabilah yang dari Ahlul Tahwid ini. Makanya saya nanya. Tapi kok bisa saya nanya keyakinannya Allah di atas? Izin sedikit. Jadi dalam pemahaman kami sifat 20 ada wahdaniyah. Wahdaniyah ay la saniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Nah, kita ambillah pada
wala saniya lahu fi dzatihi, artinya bahwa Allah tidak ada yang kedua pada zatnya, artinya zat Allah Ta'ala itu dalam pemahaman kami tidak bersusun. Dalam pemahaman kami zat Allah Ta'ala itu tidak bersusun, artinya Allah Ta'ala itu esa, artinya kami akan menyebutkan Allah Ta'ala tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya leher, tidak punya wajah, tidak punya, ya. Jadi ketika kami menyebutkan bahwa Allah Ta'ala punya tangan, Allah Ta'ala punya wajah, Allah Ta'ala punya kaki, dan lain sebagainya, itu kami tidak menetapkan bahwa Allah Ta'ala betul-betul punya tangan, tapi kami kembalikan Allah punya tangan itu kepada Allah. Gini maksudnya, ketika kita mengatakan kita mengatakan tangan itu sebagai sifat, maka kembalikan makna itu pada makna sifat, gitu loh. Jadi di sini kalau kita hendak tafwid, maka serahkan kepada Allah maknanya. Ketika kita hendak takwil, maka kita menggunakan makna sifat. Contoh pada ain, ainullah, lillahi ainun, gitu kan. Allah Ta'ala mempunyai mata. Sifat daripada mata adalah melihat. Nah, di sini kita tidak mengatakan Allah Ta'ala betul-betul punya mata, tapi yang kita katakan adalah Allah Ta'ala melihat, gitu loh. Jadi kita tidak mengatakan, tidak meyakini Allah Ta'ala punya mata. Nah, jadi mata Allah Ta'ala ya melihat Allah. Nah, begitulah wallahu a'lam. Jadi Allah Ta'ala itu tidak berjisim, karena semua yang saya sebutkan seperti wajah, muka, tangan itu adalah jisim semua. Nah, ketika itu disebut sebagai sifat, maka maknanya dikembali kepada makna sifat. Ya caranya seperti ya, kalau tauhid ya tauhid makna, kalau mau paham atau mau selamat dengan pemahaman, ya takwil makna, gitu loh. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan, wallahu a'lam. Begitu juga dengan fisama alal arsy. Nah, serahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu betul sebagai ayat, tapi tentang maknanya ya serahkan saja kepada Allah Ta'ala. Dan kalau ingin tadi kepada pemahaman, ya harus kepada pemahaman takwil, gitu loh. Nah, jadi wallahu a'lam. Silakan lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lanjut monggo. Cuman belum terjawab ya, tapi nggak apa-apa yang disampaikan sama Ustadz Rakyat Pribumi tadi, insya Allah akan coba saya lihat lebih dalam, insya Allah. Ya. Syukran Ustadz, ini sudah jam 2, mungkin sudah waktunya tahanus dan sebagainya. Nanti kapan-kapan bisa Anda berguru lagi, insya Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Sang Surya, tinggal kita saja ini, jangan lupa catat amal. Monggo sebenarnya tadi sudah mau tidur itu, tapi tertarik ya ketika membahas tentang kana wa huwa lam yakun syai'un huruf itu. Sampai saya hidupkan lampu lagi, ngambil kitab lagi. Saya pikir Bang begini kan, sebenarnya saya ketika mendalami akidah Asy'ariyah sangat simpel dan sangat mudah sebenarnya untuk mengenal Allah. Terus terang, ini bagi pribadi saya yang merasakan.